Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Immanuel Karpan. Baku dapalai dengan kakak Jesse di hari ini. Hari ini kata mau belajar lagi. Tapi sebelum itu kakak Jesse mau kasih ingat adik-adik. Jangan lupa kasih siap Alkitab, buku catatan, dan pena. Supaya kalau ada hal-hal penting, adik-adik bisa catat akang. Namun sebelum katong mulai proses belajar di hari ini, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kibanya, per waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong, adik-adik jenjang anak tanggung 2. Sekarang Tuhan Yesus, katong memulai proses belajar. Katong mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya sebentar katong baca Alkitab, apa yang katong pelajari bisa katong mengerti, dan lebih daripada itu Tuhan Yesus, katong bisa bikin akan dalam katong hidup. Ini katong pun doa, dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini katong ada di pertemuan ke-15 dengan pokok bahasan yang masih sama dengan minggu lalu lagi, yaitu perwujudan Injil Yesus Kristus dan sub pokok bahasan kedamaian dalam pujian. Hari ini katong pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-40. Hari ini juga ada 5 tujuan khusus penyajian materi yang perlu katong capai bersama. Yang pertama, menjelaskan alasan Paulus dan Silas berada dalam penjara. Yang kedua, menjelaskan kegiatan Paulus dan Silas dalam penjara. Yang ketiga, menceritakan peristiwa yang terjadi ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Yang keempat, menjelaskan perbedaan sikap Paulus dan Silas dengan kepala penjara. Dan yang terakhir, kelima, menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi masalah. Adik-adik, sekarang katong akan masuk di katong pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, adik-adik, kakak Jesse kasih adik-adik waktu untuk baca Alkitab. Untuk itu, adik-adik pause adik-adik punya video, dan setelah adik-adik baca Alkitab, baru lanjut dan katong pun materi. Adik-adik, so habis baca Alkitab tuh. Nah, sekarang katong mau masuk di materi tentang Paulus dan Silas. Tapi sebelum katong masuk ke akang pun materi, mari katong nonton video sama-sama. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat
pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, abis nonton video Paulus dan Silas di kota Filipi tuh, sampai dong masuk penjara. Nah, sekarang katong mau tahu kenapa sampai Paulus dan Silas masuk penjara. Kalau adik-adik nonton pasti adik-adik sudah tahu tuh. Nah, betul. Paulus dan Silas masuk penjara karena don dua ini usir roh petenung dari salah seorang perempuan di kota Filipi itu. Perempuan ini dia diperalat dari dia pun tuan-tuan tuh. Par dapat penghasilan yang banyak. Lalu pas Paulus tahu kalau perempuan ini nih ada roh di dalam dia, Paulus usir roh petenung itu dari dalam dia pun diri. Saat Paulus usir, perempuan ini dia pun tuan-tuan marah. Kenapa Paulus mesti usir? Karena nanti dong susing dapat penghasilan yang banyak lagi. Karena dong sing suka Paulus dan Silas, akhirnya dong lapor Paulus dan Silas. Don dua Paulus dan Silas akhirnya dapat cambuk, dapat pukul, sampai yang paling parah sekali, don dua dapat masuk dalam penjara. Adik-adik, saat Paulus dan Silas dalam penjara itu, hal yang don dua bikin tuh, don dua berdoa. Don dua berdoa, don dua memuji Tuhan. Don dua yakin kalau pasti Tuhan Yesus tolong don dua. Saat don dua sementara berdoa, sementara menyanyi puji Tuhan Yesus, adik-adik tahu apa yang terjadi? Gempa bumi paling besar akan bikin sampai pintu-pintu di penjara tuh akan terbuka sendiri. Paulus dan Silas pung rantai yang belenggu dong pung kaki dan tangan tuh juga akan terlepas lagi. Habis gempa, lalu dong pung kepala penjara itu dia paling takut pas dia pergi lihat penjara karena pintu-pintu penjara semua sudah buka. Dia dalam hati, ini pasti tahanan Paulus dan Silas nih dong sulari sudah nih, karena pintu penjara sudah buka nih. Karena dia su putus asa, dia su takut. Akhirnya adik-adik, dia mau bunuh dia pun diri dan tikam dia pun diri dengan pedang yang ada di dia pun badang. Mar tiba-tiba begini adik-adik, Paulus bataria dia. Paulus bilang, "Jangan kas celaka diri, karena katong semua masih ada di sini." Adik-adik tahu, kepala penjara tuh paling kaget karena Paulus dan tahanan yang lain sing kabur, dong sing lari ke tinggal tahanan tuh, dong tetap ada di dalam tahanan. Pas lihat itu adik-adik, kepala penjara bilang par Paulus begini, "Lalu beta mesti bikin apa sekarang?" Paulus jawab par kepala penjara itu, "Ale dan Ale pun keluarga mesti percaya par Tuhan Yesus. Dan begitu, Ale dan Ale pun keluarga semua pasti akan dapat selamat." Akhirnya adik-adik, kepala penjara itu, dia dan dia pun keluarga
percaya Tuhan Yesus deng dong dapat baptis. Adik-adik, dari cerita Paulus, Silas, dan kepala penjara ini, katong bisa lihat perbedaan antara sikap Paulus dan Silas dan kepala penjara. Yang pertama, Paulus dan Silas nih, dong yang putus asa saat dong ada di dalam penjara. Yang kedua, dong pu iman yang teguh. Walau dong ada dalam masalah, dong ada dalam penjara, tapi dong tetap percaya dan dong mengimani Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pasti akan tolong dong. Dong pu sikap yang ketiga itu tenang, deng sing taku. Saat dong hadapi masalah, dong tetap tenang, dong sing taku, karena dong pu iman tetap teguh bahwa Tuhan Yesus akan tetap tolong dong lewati masalah yang dong hadapi. Beda dengan kepala penjara pun sikap adik-adik. Waktu kepala penjara lialai kata pintu-pintu penjara sudah buka, dia pun sikap dia su takut. Dia su sing percaya diri lai. Akhirnya dia ambil keputusan, dia ambil jalan pintas. Dia mau bunuh dia pun diri. Dan yang terakhir, dia sempung sikap tanggung jawab. Nah, adik-adik, dari kisah Paulus, Silas, dan kepala penjara ini, katong sebagai anak-anak tanggung, sebagai anak-anak Tuhan, katong belajar dari sikap Paulus, Silas, dan kepala penjara dalam menghadapi setiap masalah yang katong hadapi dalam kehidupan. Saat katong hadapi masalah, katong yang pertama katong mesti bisa mengendalikan katong pun diri. Yang kedua, katong bisa mampu menumbuhkan katong pun kepercayaan dalam diri. Kalau katong pasti mampu, katong pasti bisa hadapi masalah, hadapi cobaan yang katong alami. Yang ketiga, katong mesti teguh dalam iman. Katong mesti yakin dan percaya kalau setiap masalah yang katong lewati, katong pasti bisa selesaikan akang. Katong bisa lewati akang bersama dengan Tuhan Yesus. Katong mesti yakin dan percaya kalau katong punya Tuhan Yesus, pasti sanggup, mampu bersama-sama dengan katong menghadapi semua masalah, cobaan yang datang dalam katong pun hidup. Yang terakhir adik-adik yang paling penting, katong mesti tetap setia berdoa dan puji Tuhan Yesus. Katong berdoa, katong serahkan katong pun hidup per Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat mengendalikan katong pun hidup. Saat katong berdoa per Tuhan Yesus, saat katong puji Tuhan Yesus pun nama, katong yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus akan senantiasa menolong katong per melalui setiap masalah yang katong hadapi. Adik-adik, katong pun proses belajar di hari ini boleh selesai. Tapi sebelum itu, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kibanya, par waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih par katong anak-anak tanggung 2 sampai saat ini. Katong boleh selesai belajar. Kiranya apa yang katong pelajari lewat sikap Paulus dan Silas di hari ini bisa bikin katong untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, dalam masalah, dan katong tetap yakin dan percaya katong mengandalkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan selalu dan senantiasa beserta katong dalam setiap masalah yang katong hadapi. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini katong berdoa per katong selaku anak-anak tanggung 2. Tuhan Yesus mau jaga lindungi katong di mana saja katong ada, di rumah ataupun di tempat bermain. Berkati lindungi, jauhkan daripada katong sakit penyakit mara bahaya hingga maut sekalipun. Berkati katong dan katong pun masa depan, cita-cita. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga katong berdoa pada katong pun mama ding papa. Tuhan Yesus mau memberkati mama ding papa pun setiap pekerjaan yang mama ding papa bikin akang. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, katong siang lupa berdoa par katong pun keadaan dunia sekarang ini yang sementara dilanda virus corona. Katong mohon, katong minta, biarlah Tuhan Yesus mau pulihkan katong pun bumi dari virus corona ini, supaya katong bisa aktivitas kayak dulu lagi. Katong sing lupa berdoa para tenaga medis, para relawan yang senantiasa ada pada garda terdepan, yang berjuang untuk melawan virus corona. Tuhan Yesus kasih kekuatan, kesehatan par dong semua supaya dong bisa lawan virus corona ini. Tuhan Yesus, katong berdoa lai par orang-orang yang positif virus corona. Katong mohon, katong minta, biarlah Tuhan Yesus mau jadi dokter, mau angkat seluruh sakit penyakit yang dong rasakan, lalu mau sembuhkan dong jua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati katong, jaga lindungi katong semua. Ini katong pun doa, lalu dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin.
Adik-adik, katong pun proses belajar di hari ini boleh selesai. Sampai baku dapat lagi di minggu yang akan datang. Shalom.